Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018. Saya akan menjelaskan hasil UTS di mata kuliah Security, Privacy and Abuse Prevention R03. Soal yang pertama yaitu SIA-Triad adalah model standar dalam keamanan informasi yang dirancang untuk mengatur dan mengevaluasi bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan ketika data disimpan, dikirim atau diproses. Setiap aspek yang ada di dalam SIA-Triad akan menjadi komponen penting dari keamanan informasi. Beri penjelasan ketiga hal dalam SIA-Triad. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Ketika kita membahas mengenai aspek confidentiality atau kerahasiaan informasi, maka kita sedang berbicara mengenai serangkaian upaya perlindungan agar informasi tidak terakses oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi rahasia memang dianggap sebagai data yang bernilai oleh para cyber hacker. Informasi yang diincar biasanya berupa informasi pelanggan, data karyawan, kekayaan intelektual, atau informasi mengenai rahasia dagang. Yang B ada integrity. Dalam keamanan informasi, integrity atau integritas mengacu pada suatu metode atau langkah-langkah untuk menjaga agar data atau informasi tidak dapat dimanipulasi, diubah atau diedit oleh pihak yang tidak punya wewenang. Seperti halnya dengan pelindungan informasi rahasia, pelindungan integritas juga perlu untuk dilakukan. Bayangkan jika Anda memiliki sebuah web e-commerce yang diretas oleh hacker sehingga mereka dapat mengubah harga produk Anda menjadi lebih murah. Contoh lain dari kegagalan pelindungan integritas seperti ketika pengguna website mengunjungi halaman web Anda namun peretas mampu mengalihkan trafik tersebut ke web palsu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada availability. Aspek ketiga dalam SIA-Triad adalah availability atau ketersediaan. Artinya dalam konteks keamanan informasi, upaya untuk menjaga agar sebuah sistem tetap bisa digunakan adalah hal yang penting perlu dilakukan. Dengan memberikan perlindungan availability, Anda harus bisa memberikan jaminan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang diautentikasi kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Para peretas biasanya mengganggu availability website menggunakan beberapa jenis serangan, salah satunya adalah DDoS attack. Serangan tersebut dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas server, jaringan, atau sistem untuk mengganggu lalu lintas normal. Jika peretas berhasil melakukannya, maka akses website dapat menghilang atau bekerja dengan sangat lambat. Soal yang kedua yaitu ketika sebuah komputer terkoneksi ke dalam jaringan komputer dan internet, maka akan ada banyak sekali celah-celah terhadap kemungkinan adanya serangan dari luar. Beri penjelasan singkat bagaimana mendeteksi dan mencegah adanya serangan tersebut. Jawabannya yaitu memprioritaskan pengguna software asli. Anda tak perlu ragu menyiapkan budget demi mendapatkan software asli, karena biasanya software bajakan sudah terkontaminasi malware atau jenis virus lainnya. Meskipun harga software asli lebih mahal, kualitasnya tentu sebanding dengan biaya yang mesti Anda keluarkan. Selanjutnya adalah melakukan update software secara rutin. Jangan mengabaikan manfaat update software secara rutin. Ternyata aktivitas ini merupakan salah satu cara mengatasi cybercrime yang ampuh. Software terbaru biasanya sudah dilengkapi proteksi keamanan yang lebih baik dari versi software sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah mengaktifkan data encryption. Manfaat data encryption untuk melindungi data-data penting memang tak boleh dianggap remeh. Anda wajib mengaktifkan data encryption pada jaringan lokal seperti LAN atau nirkabel di rumah dan kantor. Yang keempat adalah menggunakan hosting yang aman. Anda mesti cermat memilih layanan hosting yang aman ketika memilih website. Biasanya layanan hosting berkualitas dilengkapi sistem proteksi khusus melindungi data dari serangan malware. Selanjutnya ada menerapkan konsep dua faktor, yaitu dua faktor authentication adalah suatu metode keamanan yang memungkinkan website melakukan verifikasi pengguna dengan kode langsung dikirim dalam waktu bersama. Selanjutnya ada menggunakan password yang unik. Password yang unik adalah salah satu cara mengatasi cybercrime. Kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter pada password akan membuatnya
lebih sulit diretas daripada password yang hanya terdiri dari huruf. Selanjutnya, mengganti password secara rutin. Membuat password yang unik saja belum cukup untuk mengamankan data-data dari incaran cybercrime. Jadi, sebaiknya Anda juga mengganti password secara rutin untuk menghindari risiko peretasan. Selanjutnya, melakukan backup data secara berkala. Salah satu kebiasaan baik yang termasuk cara mengatasi cybercrime adalah melakukan backup data secara berkala. Kemudian ada meminimalkan akses koneksi internet gratis di tempat umum. Koneksi WiFi gratis di tempat umum memang menyenangkan karena Anda bisa menghemat kuota internet. Sayangnya, akses koneksi internet tersebut juga kerap dimanfaatkan pelaku cybercrime untuk melancarkan aksinya. Selanjutnya ada mengabaikan email atau notifikasi lainnya yang mencurigakan. Cara mengatasi cybercrime agar tidak terulang lagi juga membuat Anda harus lebih teliti mengabaikan email atau notifikasi yang mencurigakan. Kiriman email atau notifikasi tersebut biasanya menjadi jebakan untuk memuluskan rencana peretasan. Yang ketiga yaitu soal yang ketiga, kriptografi adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah adanya serangan. Jelaskan prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yaitu yang pertama, kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirim tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain. Umumnya, hal ini dilakukan dengan cara membuat suatu algoritma matematis yang mampu mengubah data hingga menjadi sulit untuk dibaca dan dipahami. Yang kedua, ada keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi. Selanjutnya ada keotentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi. Dan yang terakhir yaitu anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah satu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya. Dan soal yang terakhir yaitu beri penjelasan lengkap tentang digital signature. Tanda tangan digital adalah jenis tanda tangan, tetapi satu-satunya perbedaan adalah ia melibatkan penggunaan PIN atau algoritma matematika untuk menandatangani dan memvalidasi keaslian dokumen, file atau perangkat lunak, bukan pena dan kertas. Tanda tangan digital digunakan untuk memastikan bahwa file yang dikirim secara digital memiliki sumber yang ditentukan dan mencapai penerima yang dituju dalam format aslinya tanpa gangguan apapun. Selanjutnya adalah peran penting digital signature. Di banyak kawasan termasuk sebagian Amerika Utara, Uni Eropa, dan APAC, tanda tangan digital dianggap mengikat secara hukum dan memiliki nilai yang sama dengan tanda tangan dokumen tradisional. Selain penandatanganan dokumen digital, mereka juga digunakan untuk transaksi keuangan, penyediaan layanan email, dan distribusi perangkat lunak. Area di mana keaslian dan integritas komunikasi digital sangat penting. Dan yang terakhir yaitu cara kerja digital signature. Penyedia solusi tanda tangan digital seperti DocSig mengikuti protokol khusus yang disebut PKI. PKI mengharuskan penyedia pengguna algoritma matematika untuk menghasilkan dua bilangan panjang yang disebut kunci. Satu kunci bersifat publik dan satu kunci bersifat pribadi. Saat menandatangani dokumen secara elektronik, tanda tangan dibuat menggunakan kunci pribadi penanda tangan yang selalu disimpan dengan aman oleh penanda tangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.